Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kelompok 10 akan mempresentasikan hasil riset skala kecil atau mini research yang bertemakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan judul Kurikulum Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo sebagai metode pelatihan dan pengembangan kader pemimpin yang berjiwa ikhlas dan berkualitas tinggi. Dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas B yang diampu oleh Pak Bayu Mitra A. Kusuma, SAP, MAP, MPol, SC. Baiklah, sebelum lanjut kepada sesi pembahasan, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan masing-masing anggota dari kelompok 10. Nama saya Lutfiana Nur Khairiyah, saya dari Magetan. Saya Muhammad Ulum Derobi, asal Serang, Banten. Saya Rizky, saya dari Demak. Saya Muhammad Ali Fatullah Azhar dari Kota Majalengka, Jawa Barat. Gontor merupakan salah satu pondok pesantren yang terletak di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Pondok ini didirikan oleh 3 bersaudara yang bernama Kiai Haji Ahmad Zahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Jarkashi. Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program akademis bagi santri Gontor pada jenjang pendidikan menengah dengan masa belajar 4 atau 6 tahun, setingkat dengan sanawiyah dan aliyah. Berdiri sejak 19 Desember 1936, lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur yaitu Kiai Haji Masyhudi Subari MA, dibantu oleh 2 orang wakil dan beberapa staf. Kurikulum KMI yang bersifat akademis dibagi dalam beberapa bidang, yaitu Bahasa Arab, Dirasah Islamiyah, Ilmu Keguruan, Psikologi Pendidikan, Bahasa Arab, Ilmu Pasti, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Keindonesiaan atau Kewarganegaraan. Dan sebenarnya, kurikulum KMI terdiri dari ilmu pengetahuan umum 100%, ilmu pengetahuan agama 100%. Hal ini menunjukkan bahwa antara ilmu agama dan umum tidak dapat dipisahkan. Semuanya ilmu Islam, sesama bersumber dari Allah dengan segala ciptaannya, atau segala sesuatu yang lahir dari ciptaannya. Secara mendasar, tujuan pengajaran kedua macam ilmu tersebut adalah membekali siswa dengan dasar-dasar ilmu menuju kesempurnaan menjadi abid dan khalifah. Kurikulum KMI memiliki ciri khas tersendiri yang mana membedakannya dengan pondok pesantren pada umumnya. Kekhasan pendidikan KMI ini yaitu menjadi karakteristik untuk pondok pesantren modern Darussalam Gontor, yang mana terbagi menjadi 3 sifat. Yang pertama bersifat integratif, yaitu memadukan antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dalam satu kesatuan sistem pendidikan pesantren yang mampu memadukan 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Yang selanjutnya bersifat konferensif, yaitu pendidikan yang konferensif bersifat menyeluruh dan komplit, yang mengembangkan potensi siswa atau santri menuju kesempurnaannya. Ini inti kurikulum KMI Gontor adalah pengembangan dirasat Islamiyah, di mana siswa tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan saja. Siswa juga dikenalkan dengan berbagai bidang ilmu lain yang bermanfaat dan dalam kehidupannya. Pendidikan dilaksanakan bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang padat dan mendidik. Pendidikan dengan pola seperti ini memungkinkan untuk tidak mengenal dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Yang terakhir bersifat mandiri. Kurikulum pendidikan di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor bersifat mandiri sebagaimana tertuang dalam Pancajiwa Pondok atau 5 prinsip dasar kehidupan di Gontor, yaitu yang pertama kesederhanaan, keikhlasan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan.
Peran kurikulum KMI dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Pondok Modern Darussalam Gontor. KMI memiliki peran sentral dalam dinamika pendidikan santri di Gontor. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh santri sesuai dengan minat dan bakat mereka. KMI juga berprinsip dan bermetode menjadi unggul dalam melatih dan mengembangkan kepribadian santri. Prinsip pendidikan di Gontor dapat dilakukan dengan beberapa unsur, yaitu yang pertama, keteladanan. Metode ini sangat efektif karena sebaik-baik pendidikan adalah dalam perbuatan, bukan hanya diucapkan. Yang kedua, yaitu pengarahan. Hal tersebut diterapkan sehingga dapat memungkinkan siswa dapat memahami nilai-nilai filosofis dari setiap yang dikerjakan. Yang ketiga, yaitu penugasan. Metode ini dilakukan agar siswa dapat menghayati nilai-nilai pendidikan setelah mengerjakan tugas yang diberikan. Yang keempat, yaitu pembiasaan. Metode ini cukup efektif dalam melatih siswa dalam melakukan hal-hal positif. Dan yang terakhir yaitu penciptaan lingkungan. Lingkungan yang kondusif ada dalam sistem pendidikan asrama, karena kondisi tersebut dapat mendukung terciptanya milieu belajar yang sehat. Dengan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum KMI berperan penting dalam mendidik, membina, melatih, dan mengembangkan potensi santri di Gontor, sehingga dapat mendukung lahirnya manusia-manusia yang berkompeten tinggi di segala bidang, baik di bidang agama, sosial, politik, budaya, maupun di akademik. Contoh konkret dari hasil pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ala pendidikan KMI Gontor, diantaranya alumni yang banyak tersebar di berbagai daerah dengan profesi yang beragam, diantaranya Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Hashim Muzadi, Dordin Syamsuddin, Muhammad Maftuh Basyuni, Hidayat Nur Wahid, Lukman Hakim Syaifuddin, dan lain sebagainya. Disiplin dan karakter di pondok sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dan model kepemimpinan seorang kiai atau pengasuh. Ia tidak hanya berperan sebagai leader, tapi dia juga berperan sebagai edukator atau pengajar. Ia tidak hanya berfungsi sebagai manajer yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu POAC, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi, tetapi dia juga ikut campur dan terjun langsung dalam proses pendidikan para santri dan membersamainya dalam seluruh tata cara kehidupan di pondok, termasuk menjadi seorang teladan bagi para santri-santrinya. Dan disiplin Pondok Modern Darussalam Gontor dalam rangka pengembangan karakter santri lebih mementingkan pendidikan daripada pengajaran. Maka pendidikan di sini mempunyai cakupan makna yang lebih luas daripada pengajaran. Pengajaran hanya sebatas mentransformasi ilmu pengetahuan kepada muridnya, akan tetapi pendidikan lebih mementingkan aspek nilai-nilai luhur pesantren dalam membentuk karakter santri seperti ikhlas, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri. Dalam pengertian pendidikan di Gontor, keberhasilan pembinaan SDM atau santri tidak hanya berfokus pada metode dan sistem semata, akan tetapi pelaksanaan sistem itu juga lebih penting daripada sistem itu sendiri. Artinya, ketika pelaksanaan sistem itu dapat dilaksanakan dengan baik dan disiplin, maka tujuan pembinaan karakter dalam kurikulum KMI ini untuk santri sudah dapat dicapai. Sistem KMI dapat dikatakan sebagai salah satu sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang sangat baik. Ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan kurikulum KMI di Pondok Modern Gontor. Indikator tersebut terlihat dari apa yang dinamakan 14 kualifikasi kiai atau pengasuh pondok dan pola kepemimpinan, yaitu 1. Ikhlas. Di Pondok Modern Darussalam Gontor, semua kegiatan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. 2. Selalu mengambil inisiatif. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai inisiatif yang sangat baik tanpa ada pengaruh dari siapapun. 3. Mampu membuat jaringan kerja dan memanfaatkannya. 4. Dapat dipercaya.
Amanah merupakan salah satu sikap yang harus dipegang erat oleh seorang pemimpin agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 5. Bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Gontor mengajarkan santrinya sebuah falsafah hidup yang berbunyi menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. 6. Menguasai masalah dan dapat menyelesaikannya. 7. Memiliki integritas yang tinggi. 8. Memiliki nyali dan tidak takut resiko. 9. Jujur dan terbuka. 10. Siap berkorban. Kiai Haji Ahmad Sahal memberikan sebuah petuah kepada para santri-santrinya, yaitu bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Artinya berkorban pikiran, tenaga, harta, dan bahkan nyawa sekalipun perlu dilakukan dalam memperjuangkan sebuah kebenaran. 11. Tegas. 12. Cerdas dalam melihat, mendengar, mengevaluasi, memutuskan, dan menyelesaikan suatu permasalahan. 13. Mampu berkomunikasi dengan baik. Dan 14. Baik bermuamalah atau berhubungan dengan Allah dan manusia. KMI Gontor juga sangat visioner. Hal itu tercantum dalam Pancajangka atau 5 poin pergerakan pondok untuk masa depan. Salah satunya adalah tentang kaderisasi, di mana kaderisasi ini berusaha dalam membina, melatih, dan mengembangkan kader-kader pemimpin yang akan diterjunkan di masyarakat suatu saat nanti. Sistematika pengelolaan pondok yang sangat teratur inilah menjadikan para santri yang menimba ilmu di Pondok Modern Gontor tidak hanya dibekali oleh ilmu pengetahuan agama dan umum saja, akan tetapi mereka juga dibekali dengan berbagai macam kompetensi yang sangat diperlukan di masyarakat, diantaranya public speaking, diskusi, problem solving, leadership, dan lain-lain. Maka tidaklah mengherankan jika Pondok Modern Gontor dengan kurikulum KMI-nya dapat melahirkan kader-kader pemimpin yang sangat berkualitas, yang berjiwa ikhlas, ulet, tekun, dan berkompeten. Karena kurikulum KMI memiliki peran yang sangat sentral dalam melatih dan mengembangkan sumber daya manusia, yaitu santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, maka kiranya tidak berlebihan bila mana kurikulum Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah merupakan salah satu metode terbaik untuk melatih dan mengembangkan sumber daya manusia, khususnya anak-anak muda umat muslim di seluruh Indonesia. Itulah penjelasan mengenai kurikulum Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo sebagai salah satu metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi kalangan santri di pondok pesantren. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.